Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa lagi dengan saya Sri Untari yang siap mengajari kalian tentang sejarah Indonesia untuk kelas 10 MIPA dan IPS. Nah, pada pertemuan keempat kali ini kita akan belajar tentang manusia purba Indonesia. Manusia purba Indonesia merupakan subbab dari asal-usul bangsa Indonesia yang telah kita pelajari pada pertemuan ketiga kemarin ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingatkan sekali lagi untuk jangan lupa anak-anakku mengisi absensi yang sudah disediakan di Moodle. Kemudian, silahkan simak video ini dengan sebaik-baiknya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di forum tanya jawab yang sudah disediakan. Setelah itu, silahkan kerjakan kuis atau soal yang sudah tersedia. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah lokasi penemuan fosil manusia purba. Fosil merupakan, udah pada tahu ya, kalau fosil itu adalah sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu dari ribuan tahun yang lalu. Nah, fosil ini bisa berupa tumbuhan, bisa berupa hewan, dan manusia. Lokasi penemuan fosil manusia purba di Indonesia sebenarnya cukup lumayan banyak. Namun Ibu tekankan di sini dua lokasi yang sangat penting karena ini merupakan yang pertama kali ya. Kemudian yang lainnya silahkan kalian baca di buku atau kalian cari di internet. Seperti itu. Nah, yang pertama adalah Sangiran. Sangiran itu terletak di Jawa Tengah ya. Penemuannya oleh von Koningswald. Nah, beliau itu menemukan Homo erectus. Itu ya. Sebenarnya selain Homo erectus, beliau juga menemukan Meganthropus paleojavanicus ya, atau manusia purba tertua Jawa, manusia Jawa tertua. Nah, ternyata di situs Sangiran ini penemuannya sekali menemukan kemudian ketemu lagi. Nah, Homo erectus ini ditemukan secara sporadis dan berkesinambungan, jadi nggak ada berhenti-berhentinya. Bahkan kalau misal anak-anak pernah datang ke situs Sangiran, dia itu sangat luas ya. Bahkan kalau para ahli itu menyebutnya dia sebagai laboratorium alam raksasa. Nah, jadi ibarat surganya para peneliti fosil itu di Sangiran. Pada tahun 96 juga Sangiran itu telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Wah, luar biasa ya Indonesia ya. Itu Sangiran. Kemudian yang kedua ada Trinil. Trinil itu terletak di Ngawi ya. Ngawi itu Jawa Timur. Nah, penemuan fosil di Trinil ini adalah Pithecanthropus erectus oleh Eugene Dubois. Nah, Eugene Dubois ini menggali beberapa endapan aluvial Sungai Bengawan Solo hingga menemukan fosil Pithecanthropus erectus ya. Ini fotonya ada Eugene Dubois. Nah, ini merupakan peta. Jadi kalian harus perhatikan ya. Kira-kira lokasi Sangiran di sini. Oh, kita mulai dari Jawa. Ini Jawa, Pulau Jawa, bagian dari Indonesia. Nah, kira-kira Sangiran masih terletak di Jawa Tengah di sini. Nah, sedangkan ini Trinil di Ngawi, Jawa Timur. Masih terletak di endapan Sungai Bengawan Solo ya. Ngandong dan Mojokerto adalah penemuan manusia purba yang lainnya. Yang nanti silakan anak-anak cari manusia purba apa yang ditemukan di Ngandong dan Mojokerto. Oke, lanjut. Ini ada jenis-jenis manusia purba. Secara garis besar, jenis manusia purba di Indonesia itu dibedakan menjadi 3. Ini perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah Meganthropus. Nah, Meganthropus itu disebut Meganthropus paleojavanicus. Kira-kira gambarnya seperti ini ya. Bisa dilihat. Ini gambar ilustrasinya ya. Bukan gambar manusia benerannya. Ini ilustrasinya. Kecuali fosilnya ini baru beneran. Nah, Meganthropus paleojavanicus itu artinya manusia raksasa dari Jawa. Kenapa disebut raksasa? Karena memiliki rahang yang kuat dan badannya tegap. Jadi, diperkirakan Meganthropus paleojavanicus ini makannya tumbuh-tumbuhan, makanya rahangnya itu kuat. Kemudian
hidupnya diperkirakan pada masa Pleistocene awal. Nah, ini juga ditemukan oleh siapa tadi? Ya, pinter, oleh von Konigswald. Oke, yang kedua adalah Pithecanthropus. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, Pithecanthropus itu ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1890 di Trinil, sebuah desa pinggiran Bengawan Solo di Ngawi, Jawa Timur. Nah, Pithecanthropus erectus itu artinya manusia kera yang berjalan tegap. Manusia kera yang berjalan tegak ya. Diperkirakan hidupnya pada masa Pleistocene tengah. Kalau tadi awal berarti Meganthropus jauh lebih tua dari Pithecanthropus. Itu ya. Nah, yang ketiga adalah Homo. Homo ya. Homo itu artinya manusia ya, bukan homo yang kalian kenal di LGBT itu, bukan ya. Jadi Homo, ciri-ciri manusia ini adalah mukanya lebar, hidung, dan mulutnya lebih menonjol. Nah, bentuk fisiknya itu tidak jauh dengan manusia sekarang. Nanti dibedakan lagi ya, Homo itu ada macam-macam. Yang paling mirip dengan kita, dengan manusia modern adalah Homo sapiens. Nanti kita pelajari ya. Nah, Homo ini lebih muda lagi dibandingkan dengan Meganthropus dan Pithecanthropus. Homo ini hidup sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Jadi, masa setelah Pleistocene awal dan Pleistocene tengah. Jadi, jauh lebih muda dibandingkan dengan Meganthropus dan Pithecanthropus. Itu kira-kira jenis manusia purba di Indonesia secara singkat. Secara garis besar. Oke. Jadi, manusia purba itu ada fasenya ya, fase tahunnya. Kalian bisa perhatikan. Ini manusia purba bukan cuma di Indonesia ya, tapi juga di seluruh dunia. Nah, yang paling tua itu ada Australopithecus africanus, kemudian ada Australopithecus robustus, kemudian ada Boisel. Nah, kemudian ada lagi masa setelahnya Homo habilis, ada Homo erectus. Nah, Homo erectus ini yang ditemukan di Indonesia. Kemudian ada Homo sapiens purba, Homo neanderthal. Neanderthal itu di kawasan Eropa ya. Cro-Magnon juga ditemukan banyak di kawasan Eropa. Kemudian yang terakhir manusia modern. Nah, kira-kira kalian masuk yang mana ya, kata si bocah ini? Bisa dianalisis mana yang kira-kira lebih mirip sama kalian. Oke? Nah, tadi kalau ada Homo erectus dan Homo sapiens, kira-kira perbedaan mereka terletak di mana? Nah, sebenarnya Homo erectus dan Homo sapiens selain perbedaan waktu hidup, mereka juga memiliki ciri-ciri yang sangat menonjol sehingga mudah untuk dibedakan. Yang pertama adalah ciri-ciri Homo erectus, mereka lebih kekar. Nah, kapasitas otaknya sekitar 1000 cc. Kemudian evolusi otaknya tidak signifikan. Itu Homo erectus. Sebenarnya ciri-ciri Homo erectus itu masih banyak ya. Kalau kalian ingin lebih mendetail, silahkan baca di buku atau lihat di internet Homo erectus. Tapi ibu tekankan tiga yang paling penting. Intinya kalau Homo erectus itu lebih kekar, kemudian kapasitas otaknya sekitar 1000 cc dan tidak terjadi evolusi otak yang signifikan. Nah, beda lagi dengan Homo sapiens. Kalau misalnya anak-anak penasaran dengan Homo sapiens, silahkan baca buku Sapiens karya Harari, Profesor Harari ya, salah satu dosen dari Universitas Yerusalem. Nah, itu bukunya cukup fenomenal dan lumayan mencengangkan bagaimana Homo sapiens itu dapat bertahan. Homo sapiens itu kita ya. Nah, Homo sapiens atau manusia modern itu tubuhnya lebih lemah daripada Homo erectus. Daripada pendahulunya, daripada Meganthropus, daripada Pithecanthropus, atau Homo neanderthal, dan yang lainnya. Tapi yang membedakan adalah dia memiliki kapasitas otak yang lebih besar, 1400 cc. Kemudian, dia mengalami revolusi kognitif. Nah, ini dia yang paling membedakan kenapa kemudian Homo sapiens lah satu-satunya manusia purba yang bertahan di muka bumi ini sampai dengan keturunan-keturunannya. Karena Homo sapiens mengalami revolusi kognitif. Jadi revolusi di otaknya Homo sapiens itu
yang nanti menyebabkan mereka menemukan pola-pola untuk hidup dan bisa mengalahkan manusia-manusia purba sebelumnya, manusia-manusia purba pendahulunya yang sebenarnya ukuran tubuhnya jauh lebih besar, lebih kekar, dan lebih kuat. Nah, itu ya perbedaannya antara Homo erectus dan Homo sapiens. Nah, ini kira-kira Homo erectus. Jadi, bagaimana Homo erectus bisa sampai di Indonesia? Homo erectus itu diperkirakan berawal dari Afrika ya. Jadi, pergerakan lempeng bumi serta membeku dan mencairnya es di kutub yang terjadi jutaan tahun yang lalu turut membentuk kepulauan Indonesia. Nah, ini udah dijelasin tadi ya, pas di awal. Nah, beberapa pulau besar seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan pada awalnya merupakan benua Asia. Tadi kita sebut Eurasia. Nah, menyatunya pulau-pulau itu menjadi jembatan bagi manusia purba dari Afrika sampai dapat di Sangiran. Jadi mereka berjalan melalui darat ya. Jadi waktu itu mereka melintasi pulau-pulau yang masih menyatu gitu. Itu perjalanan Homo erectus dari Afrika sampai ke Sangiran. Kemudian sebenarnya Homo erectus itu dibagi menjadi 3. Nah, kehadiran Homo erectus di Jawa terbagi dalam 3 tingkatan evolusi. Yang pertama adalah Homo erectus archaik, kemudian Homo erectus typic, dan yang paling muda adalah Homo erectus progresif. Homo erectus archaik dan Homo erectus typic diantaranya ditemukan di Sangiran, sedangkan erectus progresif ditemukan di Ngandong, Blora, Sambumangan atau Sragen, dan Selopuro atau Ngawi. Bisa dilihat ya perbedaannya. Nah, archaik ini yang paling tua. Bisa lihat 1.500.000 sampai 1 juta tahun yang lalu. Kemudian ini 900.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Tipik. Dan ini ada progresif 200.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Oke, lanjut kita ke perkembangan evolusi Homo erectus. Perkembangan evolusi Homo erectus dapat dilihat dari perkembangan volume otak dan perubahan bentuk fisik tengkorak. Perubahan bentuk fisik tengkorak diantaranya bentuk dahi, tulang alis, dan gigi. Nah, bisa dilihat ya tadi sudah kalau cc otaknya mulai dari erectus semakin rendah ya, 850, kemudian berevolusi menjadi tipik 1000 cc sampai ke progresif 1100. Jadi semakin modern manusia itu biasanya cc otaknya semakin lebih besar gitu ya. Itu kira-kira. Lanjut. Nah, ke kehidupan Homo erectus. Manusia purba Homo erectus ini hidupnya berkelompok, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka juga mampu membuat senjata tajam dari batu dan tulang. Nah, nanti senjata tajam dari batu dan tulang ini nanti kita jelaskan di materi selanjutnya. Alat-alat ini buat apa sih mereka bikin? Nah, mereka bikin untuk menguliti hewan-hewan hasil buruan. Hewan-hewan hasil buruan mereka kuliti dengan menggunakan batu dan tulang. Oke, budaya Homo erectus. Homo erectus sudah dapat membuat peralatan yang terbuat dari batu dan tulang. Alat-alat ini digunakan untuk mendukung aktivitas sehari-hari Homo erectus. Yang tadi sudah dijelaskan ya, mereka gunakan batu atau menggunakan tulang untuk menguliti hewan buruan mereka. Nah, ini kira-kira hasil budaya Homo erectus. Budaya Homo erectus terutama yang hidup di Sangiran terbagi menjadi 2, yaitu budaya alat batu dan tulang. Hasil budaya alat batu dari Sangiran contohnya kapak perimbas, ada penetak, kapak genggam, kapak pembelah, bola batu, dan alat serpih. Sedangkan hasil budaya alat tulang dari Sangiran berupa alat-alat dari tulang yang dipangkas sehingga menjadi tajam. Oke. Ini ya, bisa dilihat ya gambarnya. Bisa dilihat gambarnya. Nah, ini ada kapak genggam. Dia cenderung batu ya, batu yang masih kasar. Kemudian ini kapak perimbas. Jadi jangan dibayangkan kapak itu kayak seperti yang kita kenal hari ini. Nah, yang digunakan manusia purba adalah kapak yang terbuat dari batu yang masih kasar. Lihat. Ada kapak penetak, ada bola batu. Nah, ini merupakan tulang, biasanya diambil dari tulang hewan. Digunakan juga untuk
menguliti hewan buruan mereka. Kemudian ada alat serpih. Nah, batu-batu inilah yang menunjang aktivitas mereka. Kemudian, kenapa ya Homo erectus kok sekarang udah nggak ada lagi? Sudah hilang. Nah, hilangnya manusia purba di Sangiran sekitar 250.000 tahun disebabkan oleh perubahan lingkungan yang sangat drastis. Homo erectus tipik tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan perubahan lingkungan, sehingga diperkirakan mereka pergi meninggalkan Sangiran untuk mencari tempat hunian baru. Jadi nanti lama-lama Homo erectus itu akan punah seiring dengan mereka tidak dapat bertahan baik dari cuaca ataupun dari munculnya manusia-manusia baru seperti Homo sapiens. Nah, bisa dilihat ya. Kalau kalian penasaran, silakan kunjungi Museum Purba Sangiran yang ada di Jawa Tengah. Itu semuanya lengkap sekali. Lengkap tentang manusia purba. Nggak cuma tentang manusia ya, tentang hewan-hewan purba itu semuanya tersimpan rapi di sana. Nah, setelah Homo erectus kita ke Homo sapiens. Ternyata kehidupan Homo sapiens itu jauh lebih maju dibandingkan dengan Homo erectus. Homo sapiens, seperti yang Ibu tadi katakan, dia mengalami revolusi kognitif. Jadi mengalami percepatan kecerdasan yang luar biasa. Homo sapiens. Mereka gak cuma bisa berburu, tapi mereka kemudian bisa bercocok tanam. Nah, bayangkan udah bisa bercocok tanam. Meskipun masih sangat sederhana ya, jangan bayangkan bercocok tanam mereka seperti petani pada hari ini, pakai traktor dan lain sebagainya, belum. Mereka masih berpindah-pindah dengan cara membakar lahan. Jadi lahan hutan itu dibakar, kemudian mereka tanami. Setelah itu mereka akan berpindah ke lahan yang lain, dibakar lagi, kemudian tanami lagi. Seperti itu, masih sangat sederhana. Kemudian mereka sudah menetap. Nah, mereka sudah mulai menetap atau sedenten, tidak lagi berpindah-pindah. Mereka biasanya menetap, ada yang di gua, ada yang di dekat dengan tempatnya bercocok tanam. Biasanya terletak di tempat yang dekat dengan sumber air, gitu ya. Kemudian sebuah penemuan revolusioner dari Homo sapiens yang paling maju adalah penemuan api. Nah, jadi yang membedakan Homo sapiens dengan Homo erectus adalah salah satunya Homo sapiens setelah menemukan api. Mungkin terlihat sederhana ya buat anak-anak semuanya. Homo sapiens menemukan api, apa istimewanya? Nah, kalau kalian baca buku Sapiens karya Profesor Harari, di situ dijelaskan betapa api itu sangat menunjang drastis perkembangan Homo sapiens. Yang tadinya manusia purba sebelumnya, mereka itu cenderung berburu kalau misal tidak mau bersaing. Misal ada singa, ada harimau, mereka nggak akan berani berburu dengan mereka. Mereka akan cenderung berburu rusa. Bahkan kadang-kadang mereka akan menunggu sisa-sisa dari sisa-sisa makanan yang sudah dimakan oleh para predator itu. Misal singa udah makan kerbau. Nanti sisa dari gerombolan singa itulah yang akan diambil oleh Homo erectus. Itu kalau di dalam buku Sapiens ya. Bahkan lebih naasnya lagi, ada beberapa kelompok Homo erectus atau manusia sebelum Homo sapiens yang mereka tidak cukup hanya menunggu sampai kawanan singa pergi. Setelah kawanan singa pergi, bangkai dari kerbau itu akan menjadi rebutan oleh sekelompok hyena. Nah, kemudian apa yang bisa dimakan oleh manusia purba setelahnya? Manusia purba itu memakan sumsum tulang sisa-sisa dari makanan hyena itu, sekelompok hyena. Nah, beda dengan Homo sapiens yang mereka sudah mengenal api. Nah, itu ternyata bisa menyebabkan para predator itu takut dengan manusia. Meskipun Homo sapiens memiliki fisik yang cenderung lebih lemah dibandingkan manusia purba sebelumnya, ternyata dengan menemukan api, dia mampu mengalahkan kawanan singa. Homo sapiens mampu mengalahkan kawanan hyena. Bayangkan. Nah, mereka tinggal membakar hutan dan pergi semuanya. Itu Homo sapiens. Jadi
Salah satu keistimewaan Homo sapiens, kenapa dia bisa bertahan hingga keturunannya, sedangkan Homo-homo yang lainnya, Homo Neanderthal, Homo yang lainnya tidak bisa bertahan, karena Homo sapiens mengalami revolusi kognitif. Nah, salah satunya penemuan api ini adalah wujud dari revolusi kognitif Homo sapiens. Makanya mereka sudah bisa memasak gitu ya. Kemudian mereka sudah mampu menggunakan pakaian dari kulit hewan. Itulah keistimewaan dari Homo sapiens. Nah, ternyata Homo sapiens itu banyak macamnya ya, cuma Homo sapiens aja. Nah, yang pertama adalah Homo wajakensis. Bisa dilihat ya fosilnya. Homo wajakensis, Homo soloensis, dan manusia liang buah. Nah, nanti tugas kalian adalah silakan cari siapa penemunya Homo wajakensis, Homo soloensis, dan manusia liang buah. Karena penamaan Homo sapiens itu biasanya berdasarkan dengan di mana lokasi tempat penemuan si fosil Homo sapiens ini. Contoh, Homo wajakensis itu ditemukan di kota Wajak. Kemudian Homo soloensis ditemukan di Solo. Manusia liang buah itu ditemukan di sebuah goa liang yang terletak di Flores. Makanya sering juga disebut sebagai Homo florensis ya. Nanti kalian cari siapa penemunya, tahun berapa, untuk lebih memperluas pengetahuan kalian. Oke, kira-kira seperti itu manusia purba, penjelasan dari Ibu tentang manusia purba Indonesia. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di forum tanya jawab, dan jangan lupa mengerjakan kuis yang sudah disediakan. Oke, sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.